teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan dua router dan juga dua PC. Lalu kita hubungkan dari router ke router, dari router ke PC, dan dari router ke PC yang satunya. Nah, ini kita akan jabarkan untuk IP yang akan kita gunakan ya teman-teman. Pada gig 00 di router 1 ini akan menggunakan IP 10.10.10.1/24. Pada gig 00 di router 2 akan menggunakan IP 10.10.10.2/24. Pada gig 01 router 2 akan menggunakan IP 192.168.2.1/24. Dan PC 2 akan menggunakan IP 192.168.2.2/24. PC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.2/24. Dan pada gig 01 ini IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke router 1. Untuk konfigurasinya kita ke tab CLI. Lalu kita masuk ke interface range gig 0/0 sampai 1. Kita nyalakan dulu no shutdown. Lalu kita masuk ke interface gig 00, kita masukkan IP-nya 10.10.10.1 dengan subnet masknya /24. Lalu kita masuk ke interface gig 01. Kita ketikkan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita akan konfigurasikan pada router 2 juga ya teman-teman. Kita ke tab CLI. Lalu kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Kita nyalakan no shutdown. Lalu kita ke interface gig 00. Kita masukkan IP-nya IP address 10.10.10.2 dengan subnet masknya yaitu /24 yaitu 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface gig 01. Kita masukkan IP-nya IP address 192.168.2.1 dengan subnet masknya. Setelah itu kita langsung saja konfigurasikan pada masing-masing PC-nya. Kita masuk ke PC 1, desktop IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet masknya. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Kita konfigurasi juga pada PC 2, kita ke desktop IP configuration, lalu kita masukkan 192.168.2.2 dengan subnet masknya /24. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Jadi begitu ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi OSPF pada dua router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi OSPF pada dua router. Di video sebelumnya kita sudah membuat topologinya, dan pada video kali ini kita langsung saja masuk ke konfigurasi OSPF-nya. Kita masuk ke router 1. Kita ketikkan router OSPF, lalu kita beri tanda tanya. Nah, teman-teman tahu kan bahwa pada EGRP itu menggunakan autonomous system number. Nah, untuk OSPF ini kita menggunakannya itu proses ID. Dan itu angkanya itu bebas ya teman-teman. Berapa saja yang teman-teman inginkan. Ini kita akan memilih router OSPF 1 saja. Kemudian enter. Di sini kita masukkan networknya 10.10.10.0. Ini adalah network yang akan kita advertise ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya di sini kita harus memasukkan yang namanya wildcard bits. Nah, cara untuk mencari wildcard bits-nya itu kita harus mengetahui prefiksnya dulu ya teman-teman. Di sini prefiksnya itu /24 yang artinya adalah 255.255.255.0. Nah, berarti wildcard-nya itu adalah keseluruhannya yaitu 255.255.255.255 dikurangi dengan prefiksnya yaitu 255.255.255.0. Maka hasilnya adalah 0.0.0.255. Oke, langsung saja kita kembali ke router 1. Kita masukkan wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.
192.168.255. Lalu kita coba beri tanda tanya. Nah, di sini itu kita harus mengetikkan areanya ya, teman-teman. Kita ketikkan area, lalu kita tanda tanya lagi. Di sini itu kita harus memasukkan area ID-nya ya, teman-teman. Untuk area ID-nya itu teman-teman bebas untuk memilihnya dari 0 sampai dengan 429, 496, 7295 ya, teman-teman. Di sini sudah selesai ya, teman-teman, untuk konfigurasinya. Sekarang kita advertise IP selanjutnya, yaitu network 192.168.1.0 dengan wildcard bitsnya yaitu 0.0.0.255. Lalu kita masukkan ke area 0. Nah, di sini pada router 1 itu sudah selesai ya, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi pada router 2. Kita ketikkan router OSPF 2, lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini itu kita beri nomor 2 karena nomornya itu bisa beda atau bisa sama dengan yang lainnya ya, teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan untuk networknya. Networknya adalah 10.10.10.0 dengan wildcard bitsnya yaitu 0.0.0.255 area 0. Kita masukkan untuk network yang keduanya yaitu network 192.168.2.0 dengan wildcard bitsnya yaitu 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita cek do show IP OSPF NIC port. Di sini IP 11 atau IP router 1 ini sudah ada di sini ya, teman-teman. Oke, kita cek juga pada router 1. Do show IP OSPF NIC port. Nah, di sini untuk IP 2.1 milik router 2 ini juga sudah masuk pada router 1 ya, teman-teman. Kemudian kita cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Ini artinya adalah OSPF dengan IP 2.0 yang terhubung melewati 10.10.10.2. Oke, sekarang kita akan komunikasikan dari PC 1 ke PC 2. Ini awal-awal fail, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Oke, teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba setup topologi 3 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan meng-setup topologi 3 router pada Dynamic OSPF ya, teman-teman. Nah, sebelum memulai konfigurasinya, kita jabarkan terlebih dahulu. Jadi, pada gig 02 ini akan menggunakan IP 20.20.20.1/24. Lalu pada gig 01 ini akan menggunakan IP 20.20.20.2/24. Pada gig 01 ini akan menggunakan IP 192.168.3.1/24. Dan PC 3 ini akan menggunakan IP 192.168.3.2/24. Baik, kita akan langsung mulai saja untuk konfigurasinya. Kita masuk ke router 2. Kita langsung saja masuk ke router 2 untuk konfigurasinya. Kita ke enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita nyalakan, kita masuk ke interface gig 02. Lalu kita nyalakan no shutdown. Setelah itu, kita masukkan IP-nya, IP address 20.20.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Dan juga pada router 3, kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke interface gig 0/0 sampai 1. Kita masuk ke interface range gig 0/0 sampai 1. No shutdown. Oke, setelah itu kita akan masuk ke interface gig 00. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya adalah 20.20.20.2 dengan subnet masknya yaitu /24. Kemudian kita masuk ke interface gig 01. Kita masukkan IP-nya 192.168.3.1 dengan subnet masknya yaitu /24 juga.
Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan IP pada PC 3-nya. Kita ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.3.2 dengan subnet mask-nya. Lalu untuk gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi 3 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi topologi 3 router OSPF ya teman-teman. Langsung saja kita ke router 2. Kemudian kita ketikkan router OSPF 2. Kemudian kita ketik untuk networknya 20.20.20.0 dengan critical bits-nya yaitu 0.0.0.255 area 0. Enter. Di sini selesai ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke router 3. Kita ketikkan router OSPF 3. Lalu kita tambahkan networknya, network 192.168.3.0 dengan critical bits-nya 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya untuk network yang kedua yaitu 20.20.20.0 dan juga critical bits-nya 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya kita lihat do show IP OSPF NIC-port. Nah, di sini loading ya teman-teman. 2.1 ini sudah full atau update ya. Oke, langsung saja kita komunikasikan dari PC 2 ke PC 3. Oke, kemudian kita komunikasikan dari PC 2 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, coba kita lihat di sini dengan perintah show IP route. Dan di sini sudah ada O-nya ya teman-teman pada address 1.0 dan juga 2.0. Kemudian kita lihat pada router 2 juga. Kita ketik show IP OSPF NIC-port. Nah, di sini sudah ada untuk 3.1 dan juga 2.1 ya teman-teman. Kita lihat dengan perintah show IP route. Bisa dilihat di sini juga IP-nya itu sudah ada ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF pada 3 router. Pada video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi OSPF pada topologi dengan switch dan juga VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba setup topologi switch VLAN. Sebelum itu kita jabarkan terlebih dahulu. Pada gig 02 ini akan menggunakan IP 30.30.30.1/24. Pada PC 4 ini akan menggunakan IP 192.168.4.2/24, 168.5.2/24. Langsung saja kita masukkan IP-nya pada masing-masing PC. Kita ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.4.2 dengan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.4.1. Lalu kita konfigurasikan juga pada PC 5. Kita ke desktop, IP configuration. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.5.2 dengan subnet mask-nya /24. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.5.1. Kita langsung saja konfigurasikan pada switch-nya. Kita masuk ke switch, ke tab CLI. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface FA01. Kita terangkan dulu switch port mode terang. Lalu kita buat VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita masuk ke interface FA02.
switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu kita masuk ke interface FA03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Setelah itu kita cek do show front brief. Nah, di sini untuk VLAN dan juga port-portnya itu sudah dimasukkan ya teman-teman. Sekarang kita akan buat untuk sub interface-nya. Kita ke router 3. Masuk ke interface gig 02. Lalu kita nyalakan. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. 30.30.30.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu masuk ke interface gig 0/2.10 encapsulation.1q 10. Lalu kita masukkan IP address 192.168.40.4.1 dengan subnet masknya slice 24. Lalu kita masuk ke interface gig 0/2T50 encapsulation.1q 50. IP address 192.168.5.1 dengan subnet masknya slice 24. Dan di sini sudah selesai ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF di VLAN-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF pada VLAN-nya. Langsung saja kita ke router 3. Kita ketik router OSPF 3. Lalu networknya 30.30.30.0 dengan dekat bitsnya 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita tambahkan juga yang 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 dan juga yang 192.168.5.1 area 0. Oke, kita cek do show IP route. Nah, di sini kita spasi. Untuk 5.0 ini sudah connect di router 3 ya teman-teman. Kita ke router 2. Kita cek pada router 2. Show IP route. Kita spasi. Nah, di sini 4.0 dan juga 5.0 itu sudah otomatis connect ya teman-teman pada router 2. Nah, ini artinya itu sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita akan coba ping dari PC 4 ke PC 1. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF multi area. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi dynamic routing multi area. Nah, teman-teman tahu kan kalau konfigurasi OSPF itu kita harus konfigurasi terminal, kemudian kita ke router OSPF berapa, misal kita isikan 2 ya teman-teman, kemudian kita masukkan untuk networknya. Dan juga areanya ya teman-teman. Untuk area ini kita akan ganti angkanya ya teman-teman. Area tersebut itu untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan di router 3 kita pakai menjadi area 1 dan untuk router 1 kita pakai area 0. Untuk router 2 ini akan terbagi menjadi sebagian area 1 dan sebagian area 0. Misalkan di sini kita tambahkan area 2. Kita tidak bisa ya teman-teman karena area 1 atau area 2 itu harus terhubung ke area 0. Misalkan di router 3 area 2 dan di router 2 area 1 itu tidak bisa ya teman-teman, harus terhubung ke area 0 terlebih dahulu. Kita akan coba gambarkan di sini yaitu area 0 warna kuning. Ini kita gambarkan di sini. Dan untuk area 1 warna biru ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk router 1 ini tidak usah kita konfigurasi karena dia sudah masuk ke area 0. Kita bisa cek. Kita ketik
do show run, lalu kita spasi, lalu kita scroll dan di sini ada tulisan router OSPF 1 area 0 ya teman-teman. Kita langsung saja ke router 2. Dan di sini router 2 ini akan menjadi area 1, berarti kita harus mengganti areanya pada gig 02 dan juga gig 01. Untuk gig 00 ini akan menjadi area 0 karena ini menjadi penghubung antara router 2 dan juga router 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke router 2, lalu kita cek do show run, enter, kita spasi. Kita akan ganti networknya, kita paste, ini kita blok lalu copy, lalu kita ketik no, setelah itu tempel no network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0. Nah ini kita harus masuk ke router OSPF 2 dulu ya teman-teman. Lalu kita ketikkan yang tadi network 192.168.2.0. Setelah itu kita ganti menjadi network 192.168.2.0 ini menjadi area 1. Setelah itu kita copy yang kedua ini, lalu kita ketik no, setelah itu kita paste, lalu ini kita areanya juga dirubah menjadi 1. Enter, lalu kita konfigurasikan juga pada router 3 ya teman-teman. Kita ke konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan do show run. Lalu ini kita juga ubah untuk areanya menjadi area 1 ya teman-teman. Kita masuk ke router OSPF 3 dulu ya teman-teman. Lalu kita ketik no, lalu kita copy. Setelah itu kita paste. Nah ini kita akan melakukan hal yang sama untuk seterusnya ya teman-teman. Kita akan mengubah untuk areanya menjadi area 1. Begitu selanjutnya ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba cek pada router 1. Do show IP route. Nah, di sini untuk IP yang sebelumnya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Yang IP pada router 3 itu sudah tidak ada pada router 1 karena sudah tidak pada satu area yang sama lagi. Kita cek pada router 2. Show IP route. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek do show IP route. Nah, di sini ada IA yang artinya IP ini sudah masuk ke area 1 ya teman-teman. Kemudian kita cek pada router 2. Kita ketik show IP route. Dan di sini IA-nya hanya ada pada IP 1.0 area 1 dan juga 10.0 area 1 ya teman-teman. Sisanya area pertama. Jadi begitu ya teman-teman untuk dynamic routing OSPF. Sampai jumpa di section berikutnya.